Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 28921501125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B, dosen pengampu Ibu Winasari Kusumani Tias, SIP, SEFM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Ekonomi Internasional. Sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional adalah sistem moneter merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan dalam lalu lintas finansial internasional. Dana Moneter Internasional atau IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca pembayaran tiap negara. Salah satu tujuannya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi serius, dan konsekuensinya adalah negara-negara yang bersangkutan wajib melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Perkembangan sistem moneter internasional. Standar emas 1876 sampai 1913. Penentuan mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas atau gold standard. Periode antara perang 1918 sampai 1939, Amerika Serikat dan Britania Raya mengalami perubahan dari standar emas lalu ke mata uang fiat lalu kembali ke standar emas. Selama perang, beberapa pemerintahan membiayai pengeluaran yang besar untuk militer negara dengan mencetak uang. Standar barang bukan emas zaman Bretton Woods. Pada 1-22 Juli 1944 diadakan pertemuan International Monetary dan Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, US. Suatu konferensi moneter internasional yang dihadiri oleh 44 negara kemudian dikenal dengan Bretton Woods Conference. Sistem moneter setelah tahun 1973. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. IMF berfungsi meletakkan dasar negara yang kuat, pengaturan pembayaran internasional sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional, membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran internasional baik dengan bantuan jangka pendek maupun mempertahankan dan menetapkan laju tukar. Selama keberadaan IMF, beberapa hal yang telah dicapai yaitu berhasil mempertahankan peningkatan yang cepat dari volume perdagangan dan investasi, menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional, semakin meningkat efisiensi, bahkan terjadi penurunan persentase cadangan devisa. Sistem penetapan nilai tukar kurs mata uang. Standar emas. Emas dipakai setelah standar nilai tukar yang berlaku mulai tahun 1870 karena perkembangan yang terjadi dalam industri Inggris. Sistem nilai tukar mengembang fleksibilitas exchange rates. Sifat dari nilai tukar bergantung dengan sifat pasar. Transaksi valuta asing secara bebas di pasar akan membuat nilai tukar berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sistem nilai tukar tetap atau stabil fixed exchange rate. Nilai tukar yang stabil atau fix dapat timbul secara aktif dan pasif. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs atau stabilization funds, dan pasif berarti suatu negara menggunakan sistem standar emas.
pengawasan devisa atau exchange control. Pemerintahan monopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal ke luar negeri dan melindungi pengaruh depresiasi dari negara lain. Bekerja standar emas suatu negara terjadi apabila nilai mata uang dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Pemerintahan sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas. Beberapa bentuk intervensi bank sentral yaitu menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan atau pergerakan kurs tetap teratur. Menunda kurs atau leaning against the wind. Melalui cara ini, bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Kurs tetap secara tidak resmi ataupun non-official to give. Melakukan cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Pemerintahan dapat menetapkan nilai tukar mata uang dengan hanya satu jenis saja atau single exchange rate system, yaitu tidak tergantung dengan tujuan penggunaan devisa. B. Lebih dari satu macam nilai tukar atau multiple exchange rates, tergantung dari tujuan penggunaan devisa, misalnya nilai tukar yang tetap dan bebas yang dilengkapi dengan sistem lisensi impor dan kuota impor. Kelemahan sistem moneter internasional. Inflasi berkepanjangan. Ketika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang akan akhirnya menyebabkan saling ketergantungan di antara sistem mata uang, sehingga menjadi jangka bagi nilai tukar yang tetap atau fixed exchange rate dan menstabilkan inflasi. Stabilisasi mata uang terhadap dolar. Setelah revolusi di Eropa Timur dan hancurnya komunisme, kita tiba-tiba memiliki 10 negara baru yang masuk ke dalam sistem moneter internasional. Perlu kepemimpinan negara yang kuat, memperbaiki nilai tukar terhadap blok dolar yang meliputi hampir seluruh ekonomi dunia telah memberi negara-negara transisi baru yang relatif memiliki tingkat harga yang stabil di antara negara-negara berat. Peralihan fungsi IMF. IMF kemudian bergeser tugasnya sebagai pusat sistem moneter internasional menjadi peran baru sebagai konsultan makroekonomi khusus dan pengawas utang, bahkan broker utang. Fungsi yang sebenarnya bisa diperankan dengan baik oleh konsultan swasta. Gagalnya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional yang absolut di dunia saat ini tidak ada. Setiap negara memiliki sistem sendiri. Tetapi dalam seperempat abad terakhir sejak sistem moneter internasional atau Bretton Woods hancur, tiap negara mengadopsi sistem moneternya sendiri. Pengaruh timbal balik neraca pembayaran. Ketergantungan di antara sistem moneter internasional didukung fakta bahwa keseimbangan neraca pembayaran atau suatu negara saling berhubungan satu sama lain. Ketidakpastian mata uang tunggal dan memiliki tukar mengambang. Ketika suatu negara memiliki super ekonomi, maka uangnya seringkali memenuhi banyak fungsi dari sebuah mata uang internasional. Negara yang mengalami kepailitan, adanya sovereign debt, uang pemerintah negara berdaulat, menghantam bisnis internasional. Beberapa negara berkembang tidak mampu mengembalikan utangnya, bahkan bunganya pun tidak terbayar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.